Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Ini ada kisah yang sangat menarik, yang patut kita semua tahu biar tidak gagal paham tentang kemuliaan Hadromaut atau Tarim. Karena selama ini kita semua dibodohkan oleh statement-statement halu yang dinarasikan oleh Bani Ba'alwi, saudari-saudari. Ternyata di Hadromaut ada sumur tempat berkumpulnya arwah orang kafir sebelum dibangkitkan. Begini kisahnya. Lembah Al-Ahqaf di kawasan Hadromaut, Yaman, ini menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Di kawasan ini terdapat lembah yang disebut dengan Lembah Barhut dan sebuah sumur yang disebut-sebut sebagai tempat keberadaan arwah orang-orang kafir dan para calon penghuni neraka dari seluruh penduduk dunia. Ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, malaikat membawa arwahnya menuju langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melemparkan arwah itu di sumur Barhut, dan di sanalah arwah-arwah ini ditempatkan hingga kiamat tiba. Informasi ini memang terdengar janggal karena urusan orang-orang yang telah meninggal dunia termasuk perkara gaib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkesan seperti cerita mitos dan legenda. Tapi banyak orang memperbincangkan dan meyakininya. Bukan hanya orang-orang awam, bahkan para ulama pun memperbincangkan dan membahas sumur Barhut ini. Memang ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam, karena air tersebut seperti makanan yang bisa mengenyangkan dan air tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan seburuk-buruknya air yang terdapat di muka bumi ini adalah air yang berada di sumur Barhut. Letak sumur ini di wilayah Hadromaut seperti kaki belalang. Setiap pagi air sumur itu naik ke atas, dan setiap sore di sumur itu airnya kering karena airnya turun lagi ke dasar sumur. Hadis riwayat Imam Tobroni. Dalam asar, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan, roh kaum beriman ditempatkan ke Jabiyah dan roh kaum kafir ditempatkan ke bukit Hadromaut yang disebut Barhut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Mekah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadromaut yang disebut dengan Barhut, yang di dalamnya terdapat roh kaum kafir. Abdullah bin Umar juga mengatakan, sesungguhnya roh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadromaut, dan roh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman dan Jabiyah ada di Syam. Para ulama dahulu mensifati sumur ini kedalamannya tak terukur. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Mungkin yang dimaksud orang tak sanggup menuruni hingga ke dasarnya adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan canggih. Karena dahulu tak ada peralatan itu. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhut oleh para sahabat itu Barhut yang di wilayah ini, atau ada yang lain dan tidak diketahui. Tak ada penjelasan para ulama.
Namun begitu, banyak orang meyakini inilah tempatnya sumur Barhut Bah Hadramaut, Barhut Badromut, Yaman, terkait dengan perkataan para sahabat Nabi itu. Ada cerita yang dikisahkan ulama terdahulu, entah benar atau ini hanya sekedar mitos. Dulu ada seorang laki-laki dari sekitar tempat ini yang mencium bau busuk. Kemudian ia mendengar kabar kematian pembesar-pembesar kabilah. Lalu dia menyadari bahwa bau busuk itu tercium dari sumur Barhut. Itulah mengapa sumur ini banyak membuat penasaran banyak orang, termasuk orang-orang Eropa. Ada cerita yang menyebutkan bahwa beberapa ekspedisi Eropa untuk mengungkap rahasia sumur Barhut pernah dilakukan. Akan tetapi orang yang turun ke sumur ini tak kembali lagi. Ada cerita lain dari ulama yang membuat sumur Barhut ini semakin membuat banyak orang merasa takut dengan tempat ini. Namun cerita ini pun tak bisa dipastikan kebenarannya. Ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di Makkah, ia menitipkan uangnya sebanyak 1000 dinar kepada seseorang yang terkenal dan dapat dipercaya serta soleh. Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, ia kembali ke Makkah. Namun orang yang dititipi uang itu telah meninggal dunia. Laki-laki ini pun menanyakan perihal uangnya kepada keluarganya, tapi tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui tentang uang titipan itu. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Mekah. Mendengar cerita laki-laki itu, para ulama Mekah menjawab, "Jika separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam. Lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu untuk kali pertama." Maka ia pun mengikuti nasihat itu, lalu mendatangi sumur Zam-Zam. Kemudian memanggil nama orang yang dititipi uang. Namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada para ulama Mekah dan menceritakan bahwa ia tidak mendengar apapun saat memanggil nama orang yang dititipi di sumur Zam-Zam. Mendengar cerita itu, para ulama Makkah spontan mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Kalau begitu, pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya sumur itu berada di tepi Jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkan dan ia mengunjunginya di malam hari. Ia melihat kedalamannya dan berseru, "Hai Fulan!" Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Dari dalam sumur itu ada yang menjawab, "Aku tanam di bagian ini dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukan kepada anakku. Pasti kamu mendapatkannya." Orang itu kembali bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah orang yang baik." Dari dalam sumur terdengar jawaban lagi, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukum
dan merendahkan kedudukanku seperti ini. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ikatan rahim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Itulah kisah sumur Barhut yang berada di Hadramaut, Yaman. Walaupun ini kisah dan sedikit agak halu, tapi ini ada landasan hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.